Pemirsa, beredar di media sosial, video sekumpulan orang yang diduga relawan Global Support Flotilla tengah dijampang dan dipaksa berlutut oleh tentara Israel. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Dr. Maibun Herawati, Steering Komite Global Support Flotilla. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Nesrina. Baik, Dokter Maibun, terkait dengan video yang viral ini, apakah memang kenyataan di lapangan seperti itu kah? Betul, memang seperti itu. Baik. Bahkan tim pengacara menyebutkan bahwasanya ada 3 di antara relawan kemanusiaan yang mencoba menembus blokade ilegal Israel atas Gaza. 3 orang harus dibawa ke rumah sakit. Baik, lantas bagaimana tanggapannya dengan adanya video yang beredar bahwasannya para aktivis atau WNI ini diduga mendapatkan kekerasan begitu dalam video yang beredar? Kalau 3 orang belum diketahui berasal dari negara mana, Mbak Nesrina. Akan tetapi yang langsung dilakukan adalah mengambil kesaksian, mengambil bukti, untuk kemudian disiapkan berkas untuk dibawa ke pengadilan ICC. Baik, ya. Sejauh ini apakah juga sudah ada konfirmasi bahwasannya WNI yang diculik Israel ini diperlakukan hal yang sama terkait dengan dugaan kekerasan tersebut, dan bagaimana juga sejauh ini langkah yang dilakukan oleh pihak Anda begitu terkait dengan dugaan penculikan Ya, ini? Kami mencoba mendeteksi gambar dan video yang ada, dan beberapa keluarga itu memperkirakan ada di antara gambar yang menelungkup, yang tengkurap itu adalah keluarga mereka. Jadi ada 3 orang yang kami deteksi kemungkinan adalah WNI. Apa yang kami akan lakukan sama ketika nanti kami mendapat akses bertemu dengan WNI, yang pertama akan kami lakukan, dan itu sudah disiapkan oleh tim legal GSF, adalah mengambil dokumentasi kesaksian, mengambil bukti. Ini juga kami lakukan pada tanggal 29 April lalu, dibawa untuk membuat visum, lalu kemudian dipersiapkan berkas untuk dibawa kepada ICC. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel di depan kamera, ini seharusnya bisa membuat kita berpikir apa yang mereka lakukan tidak di depan kamera. Dan di dalam penjara Israel saat ini ada 9.000 lebih warga Palestina yang mendapatkan, dan kita tahu dari bukti-bukti video yang ada, penyiksaannya jauh lebih dahsyat. Anjing dilatih untuk memperkosa tahanan, lalu kemudian penyiksaan yang luar biasa sehingga ada yang meninggal di dalam penyiksaan. Seperti salah satu dokter dari Gaza. Ini terjadi saat ini tanpa ditangkap oleh kamera, sehingga saya berharap kita semua mengalihkan perhatian. Ada 9.000 lebih tahanan Gaza dan Palestina, ya, tepi barat dan Gaza, yang saat ini ada dalam penjara Israel, dan sebagian besar belum memiliki proses pengadilan, jadi ditahan tanpa tuduhan apapun, dan di dalamnya ada ratusan anak dan perempuan. Baik, jadi miris sekali ya, ditahan tanpa ada alasan apapun. Dokter Maibun, jadi artinya sampai dengan saat ini memang tidak ada akses komunikasi yang diberikan kepada para WNI ataupun juga pihak-pihak yang saat ini disandra atau ditahan oleh Israel, baik itu akses komunikasi dengan keluarga, dengan pengacara, ataupun juga dari pihak kedutaan. Dengan pengacara udah, Mbak. Udah, Mbak Nisrina. Jadi pengacara adalah kuasa hukum dari relawan Global Support Flotilla, itu sudah bertemu dengan seluruh relawan. Ya. Nah, hanya saja berkas yang belum kami terima dari tim di Israel itu adalah daftar nama dan kondisinya. Karena sebagian dari mereka seperti yang kita tahu, Korea Selatan, Haeko dan Sungjon itu sudah dalam pesawat menuju Korea Selatan. Jadi ada itu
kami sudah tahu dari berita bahwasanya sebagian itu sudah dari Asdod itu sudah dikeluarkan, dibebaskan, dan sisanya masih diculik ke penjara Kedzot yang ada di Gurun Pasir. Jadi ini daftar ini belum saya terima, ini masih pagi di sini ya Mbak ya. Jadi kami biasanya ada komunikasi secara rutin dengan tim pengacara, tapi memang mereka menyebutkan butuh waktu untuk membuatkan list karena proses administrasinya sebagian masih ongoing begitu. Baik, Dr. Mainumun, sebelumnya dari pemerintah menyampaikan bahwa nantinya akan menempuh langkah diplomasi, salah satunya melalui Dewan HAM PBB begitu untuk bisa menolong dan juga membebaskan WNI yang tersandra oleh Zionis Israel. Lantas sejauh ini komunikasi dari pihak Global Support Flotilla sendiri kepada pemerintah untuk bisa mendorong pembebasan para WNI yang ditahan oleh Israel sendiri seperti apa? Saya sebagai ketua dari Dewan Pengarah Global Peace Convoy sebenarnya sudah mengirimkan surat kepada Kemenlu di bulan Maret lalu, tapi surat itu belum pernah dibalas secara resmi. Kami juga mengajukan audiensi, belum pernah dibalas secara resmi. Begitupun juga kami mengirimkan surat kepada Pak Prabowo. Saya belum membaca ada keinginan dari pemerintah untuk benar-benar berkomunikasi secara dua arah. Informasi kami berikan secara langsung dalam sebuah grup yang saya buat antara kami dari Global Peace Convoy dengan staf Kemenlu. Jadi saya sendiri juga belum mengetahui posisi beliau sebagai apa ya. Yang ada di dalam grup. Sejauh ini baru pada posisi kami memberikan informasi, tapi dari Kemenlu belum ada informasi yang saya baca. Coba saya buka sekarang. Saya sudah beberapa kali bertanya, ini bagaimana begitu? Informasi yang belum ada. Jadi saya sudah bertanya ini dari negara sudah seperti apa, izin Kemenlu sudah ada komunikasi kemana saja, dan itu sudah saya tanyakan sejak kemarin, tapi belum ada jawaban. Baik, jadi sejauh ini sebetulnya sudah menjemput bola ya untuk mempertanyakan terkait apa kemudian langkah yang bisa dilakukan oleh negara dalam membantu membebaskan warga negaranya di Israel begitu. Tapi sejauh ini langkah mandiri yang terus diperjuangkan oleh pihak Global Support Flotilla. Dan Dr. Maimun, kalau kita lihat video-video yang beredar yang menunjukkan bahwasannya para tersandra diduga mendapatkan kekerasan fisik begitu ya, yang ini divideokan dan juga diposting oleh para menteri-menteri Israel. Apa kemudian yang Anda tangkap? Pesan apa yang ingin disampaikan oleh para menteri Israel dengan mempublikasikan dokumentasi-dokumentasi kekerasan seperti itu? Iya, mereka bangga, mereka merasa di luar jangkauan hukum, impunity, kebal hukum, itu yang sedang mereka tunjukkan kepada dunia internasional. Dan ini juga kemudian yang kita lihat kejahatan yang mereka lakukan dengan menyerang Lebanon setelah menghancurkan Gaza, lalu kemudian menyerang Iran juga tanpa kita tahu mereka duluan menyerang dengan alasan preemptive strike. Ini menunjukkan impunity, kebal hukum, dan ini dibiarkan oleh pemerintah seluruh dunia. Dan ini alasannya mengapa kami warga sipil, walaupun tidak ada yang berani Mbak, semuanya takut. Saya juga ibu-ibu 5 anak nggak berani kok sebenarnya, tapi kami terpaksa bergerak karena pemerintah di dunia gagal menghentikan Israel, membiarkan Israel dengan kekebalan hukumnya, seperti yang kita lihat di depan mata saat ini. Ya, jadi artinya ada dugaan pembiaran dari apa yang telah dilakukan oleh Israel selama ini, begitu ya Dr. Maimun. Dan juga menjawab terkait dengan tuduhan Menteri Transportasi Israel yang menyebut bahwasannya para relawan ataupun juga WNI yang akhirnya ditahan oleh Israel ini diduga tidak membawa bantuan kemanusiaan tapi ditangkap dalam keadaan mabuk. Nah, seperti apa? Pertama, dokumentasi barang apa saja yang kami bawa mulai dari Barcelona, lalu kemudian Italia, Yunani, dan Turki kami punya Mbak. Dan
media yang saat itu bersama kami, Tempo, Republika, itu juga mendokumentasikan dan memberitakannya. Jadi bukti bahwasanya ada saya juga termasuk yang menerima barang-barang itu untuk dibawa masuk ke dalam kapal. Jadi bohong besar kalau kami tidak membawa bantuan. Saya juga termasuk yang menambahkan jumlah barang yang harus dibeli di Marmaris karena saya melihat ada kekurangan, yaitu pembalut perempuan. Ini saya minta kepada panitia untuk segera memasukkan karena Gaza sangat membutuhkan dan itu dibeli. Ya. Jadi itu bohong. Lalu ada yang mengatakan mabuk. Pertama, di dalam misi kami ada code of conduct, Mbak. Jadi ada surat patuh aturan yang ditandatangan oleh seluruh peserta. Ya. Di dalamnya ada larangan untuk mengkonsumsi alkohol. Jadi alkohol tidak boleh dibawa ke dalam kapal. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan alkohol? Lalu satu lagi, mabuk. Mungkin Mbak pernah naik kapal. Kalau kapalnya itu ombaknya dihantam oleh ombak yang besar, Mbak. Ya. Kalau kita turun ke tanah, itu memang badan kita itu akan terus terombang-ambing. Saya juga mengalami hal itu selama 2 hari itu jalan itu masih terus terombang-ambing. Itu bukan mabuk, itu karena pengaruh dari lamanya di laut. Waktu itu saya 9 hari dengan kapal induk dari Barcelona ke Italia. Ya. Itu pengaruh ke badan yang memang berasal dari ombak besar yang kita hadapi sepanjang perjalanan begitu. Baik, jadi itu merupakan kebohongan besar ya apa yang disampaikan oleh Menteri Transportasi Israel. Oke, terakhir Dr. Maimun, tentunya kegiatan visi kemanusiaan atau misi kebantuan kemanusiaan ke Gaza ini bukanlah hal yang mudah. Ini juga bukan sekali atau pertama kali dilakukan oleh Global Summit Flotilla. Tapi ini juga menjadi yang 2.0 begitu. Yang pertama juga bahkan disebut sempat gagal berlayar begitu ya. Karena tidak berhasil menembus perbatasan. Lantas ke depan dengan adanya hal seperti ini, apakah misi bantuan kemanusiaan ke Gaza akan tetap dilanjutkan atau seperti apa? Tetap, Mbak, sampai Palestina merdeka. Sampai Palestina bisa pulang ke tanah mereka, di mana mereka dahulu diusir, karena itu amanah Undang-Undang Dasar 45 dan itu juga yang disampaikan oleh Bapak Soekarno, Bung Karno, Presiden pertama kita yang mengatakan saat ini yang menjadi PR dari Konferensi Asia Afrika adalah kemerdekaan Palestina. Ini yang menjadi sikap dari bangsa kita, sejarah yang yang kita lihat dan kita fahami, maka ini akan kami teruskan melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 dengan terus bersama dengan gerakan kemanusiaan untuk membantu Palestina mendapatkan kemerdekaan mereka. Baik, Dr. Maimun Herawati, Steering Committee Global Summit Flotilla, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Kami harapkan negara juga segera melakukan langkah diplomasi tegas untuk bisa memulangkan para WNI yang saat ini tersandra dan ditahan oleh Israel. Terima kasih, dokter, dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak Nisrina.